Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jeki di kisah horor. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Lebih Tinggi, tulisan dari Mantap Soul. Jika kalian ingin membaca sendiri kisah dari Mantap Soul, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Terkadang ulah usil makhluk gaib bukan karena mereka yang memulai, melainkan dipicu ulah manusia yang mendewakan mereka. Kisah ini didedikasikan untuk teman yang menegur saya bahwa tweet ini termasuk kategori menyesatkan. Oke, mari kita kembalikan manusia ke derajatnya. Cerita bermula saat nenek mengunjungi acara tahlil di rumah saudara beliau. Di sana beliau bertemu dengan keponakan yang rumahnya tak jauh dari rumah saudara nenek. "Boleh main ke rumahku yuk, tidur di sana saja," ajak keponakan nenek. Oh boleh, kebetulan pengen lihat rumahmu," balas nenek. "Jangan Bayu," tiba-tiba salah seorang kerabat menyela. "Loh kenapa?" tanya nenek heran. "Soalnya rumahnya angker," balas kerabat nenek. Mau tak mau si keponakan nenek akhirnya cerita soal rumahnya. Rumah ini berdiri di depan sebuah makam yang dikeramatkan warga sekitar. Dengan ini sudah jelas bagaimana kondisi lingkungan yang sedikit klinik waktu itu. Jika keponakan nenek mengadakan acara hajatan, para warga sekitar pasti datang. Semua saling menyapa dan bercengkrama. Tak luput dari semua orang, selalu saja ada satu warga yang wajah dan namanya tak dikenal. "Pak, Bapak ini tinggal di mana? Kok saya tidak pernah lihat?" tanya Pak RT pada suatu kesempatan. "Saya orang daerah sini kok Pak," balas orang tua tak dikenali itu. 2-3 kali bertemu, akhirnya warga mulai curiga. Sebab berkali-kali datang ke hajatan namun tak sekalipun mengobrol ataupun mengenalkan diri. Suatu malam, tim Pak RT berencana membuntuti orang tersebut dengan alasan searah. Mereka mengikuti bapak tua tersebut. Saat melewati tikungan tajam, bapak itu mendahului. Mereka yang sedikit tertinggal pun kaget. Bapak itu raib. Tak ada indikasi keberadaan manusia di jalan tersebut. Tim Pak RT pun melapor ke keponakan nenek. Bahkan uniknya, hanya rumah keponakan nenek saja yang didatangi orang itu. Bahkan tetangga sebelah juga mengaku tak pernah didatangi. "Ya mungkin itu ulah simbah," ujar keponakan nenek. Mereka pun pergi dengan wajah puas tapi agak kesal, mengingat simbah yang dibicarakan ini bukan manusia. Teror dari anak cucu iblis ini datang berkali-kali. Namun merasa tanah itu haknya, maka keluarga itu tetap bertahan. Salah satu teror yang sering terjadi adalah suara geraman dari rumah bagian belakang. Si anak yang biasanya penakut pun jadi biasa saja saat simbah berulah.
Suatu malam si suami pulang telat, maka keponakan nenek tidur duluan. Sekitar tengah malam pintu depan digedor keras. Si keponakan segera membuka pintu. Namun saat dibuka tak ada seorang pun. Lantas si keponakan ini hendak menutup pintu. Di saat itu juga suaminya datang. "Wih, untung bu, aku lupa bawa kunci rumah," ujar suaminya saat mendapati istrinya sudah membuka pintu. "Hehe, iya pak, ayo masuk," ujarnya sambil meringis. Dia sadar kalau sudah dikerjai. Teror Simbah ini terkadang begitu ekstrim. Pernah suatu hari, si suami ditinggal sendirian. Keponakan nenek sedang ada acara membantu tetangga memasak. Saat itu si suami hendak masuk ke kamar. Lorong menuju kamar dan dapur memang selalu gelap. Pasalnya tiap mendekati jam 9 malam, lampunya selalu mati sendiri. Si suami ini merogoh saku untuk mencari kunci kamar. Alih-alih dapat, justru di depannya muncul kunci hitam dalam ukuran besar. Lalu di tembok tertulis tulisan merah, "Kunci". Pintu dapur menuju ke makam selalu ditutup tiang menjelang maghrib. Suatu ketika si keponakan lupa menutupnya. Mereka terlalu asyik mengobrol di depan rumah hingga azan maghrib berkumandang. Begitu selesai sholat, mereka tak kunjung sadar dan kembali mengobrol di depan. Mereka tersadar saat kembali, seluruh ruangan tampak berantakan, bahkan sofa pun terguling. Lalu si keponakan nenek mengambil sapu lidi dan menggesekkan ke lantai sambil berteriak, "Keluar!" Sesaat kemudian angin kencang berhembus keluar melalui pintu dapur. Dengan sigap si suami menutup pintunya. Jadi Simbah ini punya teman banyak yang bisa diajak masuk saat pintu dapur ditutup. Dan dia juga ingin menguasai dapur dengan cara mematikan lampu. Orang akan enggan berada di dapur sehingga dia bebas hangout di sana. Simbah pun bisa marah kalau kondisinya terancam. Pernah suatu ketika si suami hendak membongkar area dapur dengan maksud penataan ulang. Malam sebelum hari hanya, saat suami keponakan nenek pulang, pintu depan rumah gak bisa dibuka. Dicek kenop juga normal. Maka ada satu alasan kenapa pintu gak bisa dibuka, yaitu ada sesuatu yang menahannya. "Mbah," tanya si suami. "Apa?" Ternyata dibalas dengan suara super berat. "Tolong minggir mbah, saya mau masuk," kata si suami. "Gak mau, janji dulu jangan bongkar dapur." Si suami tak jua merespon. Bukannya diam, dia sedang membaca doa. Lalu didorongnya pintu itu. Memang ada sedikit mengganjal, tapi yang mengejutkan, melihat Simbah bergeser lalu berubah jadi asap hitam. Mungkin pintunya jadi sangat panas. Besoknya dapur dibongkar. Ditemukan sejumlah benda-benda aneh terkubur di bawah tembok. Di antaranya sebilah keris, penjepit rambut berwarna kuning, dan botol kaca berisi cairan keruh. Saat benda-benda itu hendak dibakar di halaman, muncul seorang pria parubaya
yang meminta seluruh benda itu. Akhirnya benda-benda aneh itu berpindah tangan. Sampai cerita ini diceritakan ke nenek saya, keluarga itu masih tetap bergelut dengan teror dari makhluk gaib yang dikaitkan dengan keberadaan kuburan keramat. Selain itu, beberapa teror masih tetap eksis, walaupun benda-benda yang diduga sarana ilmu hitam itu sudah berpindah tangan. Ternyata Simbah bukanlah satu-satunya pelaku teror, namun dialah yang dirasa paling eksis. Keluarga itu enggan menyerah. Mereka tahu kalau makhluk gaib tidak lebih kuat dari mereka. Semakin tergerus waktu, keberadaan mereka menyingkir dan lenyap, karena pada kodratnya manusia punya derajat lebih tinggi. Alammu, alammu, alamku, alamku. Ya, seperti itulah. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jangan takut dengan hal seperti itu. Mereka sama makhluk dengan kita. Oke, demikian cerita pada malam hari ini. Semoga bisa memuaskan, semoga bisa menghibur kalian semua. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.